Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Kimia Dasar 2. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang reaksi penggaraman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari reaksi penggaraman. Yang kedua yaitu tentang penggolongan reaksi penggaraman. Dan kita akan membahas juga mengenai contoh dan juga latihan soalnya. Nah, langsung saja masuk ke topik pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari reaksi penggaraman. Apa sih reaksi penggaraman itu? Reaksi penggaraman ini adalah reaksi pembentukan dari garam-garam. Nah, di sini pembagiannya ada apa aja? Ada 4 macam pembagian dari reaksi penggaraman. Yang pertama yaitu reaksi penggaraman 1, reaksi penggaraman 2, reaksi penggaraman 3, dan yang terakhir yaitu reaksi penggaraman 4. Dan pada semester kali ini kita akan fokuskan dulu materinya pada reaksi penggaraman 1. Dan tentunya untuk tiap-tiap reaksi penggaraman ini terdapat perbedaan masing-masing. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa saja perbedaan antara reaksi penggaraman 1, kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, langsung saja kita bahas reaksi penggaraman 1. Nah, reaksi penggaraman 1 ini merupakan suatu reaksi pembentukan garam yang tidak melibatkan reaksi redoks. Jadi catatannya di sini adalah tidak melibatkan reaksi redoks. Berarti ada reaksi penggaraman yang melibatkan reaksi redoks dong. Ya, betul. Nanti untuk reaksi penggaraman berikutnya yaitu reaksi penggaraman 2, di situ merupakan reaksi pembentukan garam yang melibatkan reaksi redoks. Nah, apa saja pembagiannya untuk reaksi penggaraman 1 ini? Nah, untuk membentuk garam, jadi reaksi penggaraman 1, 2, dan 3 ini difokuskan pada reaksi pembentukan garam normal saja ya. Sedangkan untuk reaksi penggaraman 4 itu nanti reaksi pembentukan garam basa dan garam asam yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini untuk membentuk garam normal, untuk reaksi penggaraman 1, ada 5 cara. Yang pertama, bisa kita dapatkan garam normal itu dengan mereaksikan basa dan juga asam. Nanti hasilnya apa produknya? Yaitu garam plus H2O. Reaksi yang kedua, bisa juga kita peroleh garam normal itu melalui reaksi antara oksida basa dan juga asam. Produknya sama, garam plus H2O. Reaksi yang ketiga yaitu dengan mereaksikan basa plus oksida asam, di mana produknya juga masih sama, yaitu garam plus H2O. Dan reaksi yang keempat yaitu kebalikannya nih. Kalau tadi yang terlibat untuk reaksi kedua dan ketiga, oksida basa plus asam, basa plus oksida asam. Nah, untuk yang reaksi keempat ini sama-sama oksida. Jadi oksida basa kita reaksikan dengan oksida asam juga akan menghasilkan produknya yaitu garam. Nah, karena yang direaksikan adalah senyawa oksida, artinya di senyawa oksida ini tidak ada atom H sama sekali. Sehingga nanti produknya hanya akan dihasilkan garam saja tanpa H2O. Dan reaksi yang terakhir, reaksi yang kelima yaitu khusus untuk garam amonium. Di mana garam amonium di sini yaitu akan didapatkan melalui reaksi antara NH3 plus asam. Nah, ini adalah cara-cara untuk mendapatkan garam normal pada reaksi penggaraman 1. Ada 5 reaksi. Tolong dihafalkan. Nah, sebagai contoh, kita ambil, misalkan, kita diminta reaksi apa saja yang bisa kita tuliskan untuk mendapatkan garam normal, yaitu BaNO3 2 kali. Nah, dengan melihat reaksi-reaksi sebelumnya, kita kembali dulu ke slide sebelumnya. Nah, dengan keempat reaksi ini, kita bisa menuliskan reaksi-reaksi untuk mendapatkan garam BaNO3 2 kali.
Nah, reaksi yang pertama yaitu reaksi asam plus basa. Asam di sini asam plus basa akan menghasilkan garam plus H2O. Nah, untuk asam berarti kita melihat dari garam normal ini yaitu sisa asamnya, NO3. Kalau NO3 berarti tinggal kita tambahin H di sini, berarti asamnya adalah HNO3. Sedangkan basanya kita lihat dari logamnya itu Ba. Berarti kalau basa tinggal kita tambahin OH. Sesuai dengan valensi Ba adalah 2, maka basa dari Ba adalah BaOH 2 kali. Sehingga bisa kita tuliskan reaksinya, reaksi basa plus asam menghasilkan garam plus H2O yaitu BaOH 2 kali plus 2HNO3 akan menghasilkan garam BaNO3 2 kali plus 2H2O. Untuk penyetaraan reaksinya, setelah ini akan kita bahas bagaimanakah langkah-langkah untuk menyetarakan reaksinya. Oke, ini reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua bisa juga kita tuliskan sebagai berikut, yaitu oksida basa plus asam akan menghasilkan garam plus H2O. Nah, kalau oksida basa, lagi-lagi kita lihat dari logamnya. Yang perlu diingat-ingat pokoknya, basa selalu berkaitan dengan logam. Sedangkan asam itu selalu berkaitan dengan sisa asamnya. Nah, di sini logamnya adalah Ba. Berarti oksida logam dari Ba ini adalah BaO. Oksida basa plus asamnya yaitu HNO3. Lihat sisa asamnya NO3. Tinggal kita tambahin H, maka asamnya adalah HNO3 akan menghasilkan garam BaNO3 2 kali plus H2O. Oke, itu 2 reaksi. Masih ada 2 reaksi lagi, yaitu reaksi antara basa plus oksida asam. Kalau tadi oksida basa plus asam, untuk reaksi yang ketiga yaitu basa plus oksida asam. Berarti anak-anak pelajaran-pelajaran sebelumnya ini saling terkait, tidak boleh dilupakan. Nah, berarti kalian semua harus mengingat NO3. NO3 itu asamnya adalah HNO3. Nah, HNO3 apakah senyawa oksidanya? Senyawa oksida dari HNO3 adalah N2O5. Maka dari itu pelajaran tentang senyawa oksida dan juga pelajaran basa dan asam tidak boleh dilupakan karena akan kita aplikasikan pada reaksi pengaraman 1 ini. Oke, kembali lagi ke reaksi yang ketiga tadi, yaitu reaksi basa plus oksida asamnya. Oksida asam dari HNO3 adalah N2O5. Akan menghasilkan BaNO3 2 kali plus H2O. Dan reaksi yang keempat atau reaksi yang terakhir untuk bisa mendapatkan BaNO3 2 kali yaitu melalui cara atau melalui reaksi oksida basa plus oksida asam. Jadi bisa juga kita peroleh garam ini melalui reaksi antara oksidanya, oksida basa plus oksida asam. Karena yang direaksikan di sini adalah oksida, maka tidak melibatkan atom H sama sekali. Sehingga produknya hanya berupa garam saja tanpa ada H2O. Sehingga oksida basanya yaitu BaO plus N2O5 akan menghasilkan produk garam normal yaitu BaNO3 2 kali. Nah, sebagai catatan di sini, jika oksida basa, maka yang diambil adalah logamnya. Ini ya, kalau oksida basa berarti kita memperhatikan logamnya, logam dari garam normalnya. BaO, kalau Ba berarti valensi 2, maka ketika bereaksi dengan O2-, oksida basanya adalah BaO. Nah, sedangkan kalau oksida asam, yang ini ya, N2O5, berarti kita memperhatikan atau yang diperhatikan adalah sisa asam dari garam normal ini. Sisa asamnya apa? NO3. Berarti NO3 kita tambahkan HNO3. Nah, HNO3 itu oksida asamnya adalah N2O5. Sekali lagi, jangan lupakan materi tentang senyawa oksida, senyawa basa, dan senyawa asam.
Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang apa saja sih reaksi-reaksi yang ada di reaksi pembaraman 1. Nah, berbicara tentang reaksi, maka di dalam reaksi kimia ini atom-atom yang terlibat itu harus setara. Jadi jumlah antara reaktan atau jumlah sebelum reaksi dengan jumlah produk setiap atom yang terlibat itu jumlahnya harus sama. Nah, untuk reaksi penggaraman 1 ini, langkahnya untuk menyetarakan reaksi yang pertama yaitu kita setarakan terlebih dahulu atom-atom selain O dan H. Jadi kita utamakan dulu yang selain atom O dan H. Langkah yang kedua, jika atom-atom selain H dan O ini sudah setara, maka kita bisa menyetarakan H dan O. Jadi H dan O itu urutannya paling terakhir ya. Sebagai contoh, misalkan ada reaksi amonium hidroksida atau NH4OH plus asam fosfat H3PO4 akan menghasilkan berarti garam plus H2O. Garamnya kita ambil dari NH4 dan sisa asamnya PO4, maka akan menghasilkan garam normal NH4 3 kali PO4 plus H2O. Nah, reaksi ini belum setara. Bagaimanakah cara menyetarakannya? Yang pertama, setarakan dulu atom-atom selain O dan H. Nah, yang pertama kali mungkin kita bisa hitung dulu ya. Berapakah jumlah setiap atom yang terlibat dari reaksi ini? Nah, di sini Ibu sebut yang ini adalah ruas kiri, reaktan. Produk Ibu sebut sebagai ruas kanannya. Nah, untuk yang reaktan atau yang sisi kanan, jumlah N kirinya sama dengan 1. Sedangkan jumlah N yang kanan sama dengan 3, artinya belum setara. Nah, kita setarakan dulu nih atom N yang ada di kiri dan kanan. Caranya bagaimana nyetarainnya supaya sama? Kita tambahkan atom N pada sisi yang masih kurang. Karena yang masih kurang atau yang lebih sedikit adalah sisi kiri, maka supaya sama dengan sisi kanan, yaitu jumlahnya 3, maka kita kalikan 3, kita taruh angka 3 di depan senyawa yang ada N-nya. Mana yang ada N-nya? Yaitu NH4OH. Maka kita tuliskan 3NH4OH. Kalau ada angka di depan seperti ini, artinya setiap atom yang terlibat pada senyawa ini kita kalikan 3. Maka N-nya jumlahnya 3, H-nya juga kita kalikan 3, O-nya juga kita kalikan 3. Nah, setelah N setara, langkah berikutnya kita setarakan atom selain O dan H. Masih adakah di sini? Masih ada satu lagi, yaitu P. P yang ada di kiri kita hitung hanya ada 1. Sedangkan P yang ada di kanan, jika kita hitung juga 1, artinya sudah setara. Maka tidak perlu kita apa-apakan lagi kalau sudah setara. Nah, setelah atom-atom selain O dan H ini setara, barulah kita setarakan atom H-nya dulu ya. Urutannya H dulu, baru kemudian O. Biasanya atom O ini jumlahnya akan menyesuaikan jika atom H-nya sudah sama antara kiri dan kanan. Kita hitung dulu berapakah jumlah atom H dengan antara atom H kiri dan atom H kanan. Untuk atom H yang kiri jumlahnya ada 18. Kok bisa 18? Kita hitung bersama. H pada NH4OH ya. H di sini ada 4 dikali 3, 12. Plus H-nya masih ada satu lagi, kita kalikan 3 juga. Artinya 12 ditambah 3, 15. Ditambah 3, berarti ada 18. Sedangkan untuk H yang ada di kiri, kita lihat 4, kita kalikan 3. 12 plus H yang ada di H2O 2, artinya H yang ada di kanan yaitu 14. Nah, karena H yang kiri dan H yang kanan belum sama, artinya belum setara. Maka lagi-lagi kita setarakan dengan cara menambahkan atom H pada sisi yang masih kurang. Berarti kita tambahkan pada sisi kanannya. Cara yang paling mudah untuk menambahkan H yaitu kita kalikan H ini atau kita tambahkan atom H ini pada H2O.
yang paling mudah ya. Karena kalau kalian menambahkan jumlah H-nya pada NH43 kali PO4 ini, maka semua atomnya akan berubah. Maka untuk yang paling mudah, kita tambahkan atom H yang kurang ini pada molekul H2O-nya. Sehingga kita bisa tambahkan supaya sama dengan sisi kirinya, yaitu kita tambahkan 3H2O. Nah, maka dengan demikian, jumlah setiap atom yang terlibat pada reaksi ini sudah setara, yaitu N-nya, N kiri dan N kanan sudah sama dengan 3, P kiri dan juga P kanan sama dengan 1, H yang ada di kiri dan H yang ada di kanan juga sama dengan 18. Begitu pula untuk atom O-nya. Atom O yang ada di kiri yaitu, kita hitung bersama ya, 3 plus, di sini ada 4, berarti 7. Dan atom O yang ada di kanan, apakah sudah 7 juga? 4 plus 3, sama dengan 7 juga. Nah, kita lanjutkan pada latihan soalnya ya. Oke, reaksikanlah natrium hidroksida plus asam klorida. Nah, caranya bagaimana? Tuliskan dulu rumus kimianya. Rumus kimia dari natrium hidroksida yaitu NaOH, sedangkan asam klorida yaitu HCl. Nah, setelah kita tuliskan, kemudian kita tentukan produk yang dihasilkan. Sesuaikan dengan 5 reaksi sebelumnya. Kira-kira di sini reaksi basa plus asam. Nah, itu reaksi yang paling pertama ya. Reaksi basa plus asam akan menghasilkan garam plus H2O. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai berikut. NaOH plus HCl akan menghasilkan garamnya yaitu NaCl plus H2O. Nah, setelah kita tuliskan reaksi lengkapnya seperti ini, baru kita setarakan reaksinya dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, kita setarakan dulu nih atom-atom selain H dan O. Di sini yang selain H dan O yaitu ada atom Na dan juga Cl. Kita mulai dulu dari Na. Na yang ada di kiri ada 1 dan Na yang ada di kanan juga ada 1. Artinya udah sama. Cl sekarang. Cl di kiri 1, Cl di kanan juga 1. Artinya sama ya. Dan kemudian langkah berikutnya H dulu baru O. H yang ada di kiri ada di NaOH 1 atom dan H yang ada pada HCl juga 1 atom. Artinya H yang ada di kiri yaitu sama dengan 2. Sedangkan H yang ada di sisi kanan yaitu juga 2. Artinya reaksi ini cukup mudah ya. Kita tidak perlu menambahkan karena ternyata tanpa diserahkan reaksi sudah setara. Contoh yang kedua, yaitu kita diminta untuk mereaksikan ferrihidroksida plus difosfor pentaoksida. Bagaimanakah caranya? Sama seperti yang sebelumnya, latihan soal sebelumnya, kita tuliskan dulu nih bagaimanakah rumus kimia dari ferrihidroksida dan juga difosfor pentaoksida ini. Untuk ferrihidroksida berarti rumus kimia adalah FeOH 3 kali. Sedangkan di fosfor pentaoksida rumus kimianya adalah P2O5. Nah, sekarang kita sesuaikan. Untuk reaksi FeOH 3 kali plus P2O5, jika kita bandingkan, jika kita sesuaikan, kita cocokkan dengan 5 reaksi sebelumnya tadi, nah, jika disesuaikan, yang cocok apa gitu ya. Nah, kita identifikasi nih, FeOH 3 kali ini adalah basa. Sedangkan P2O5 ini adalah oksida asam. Berarti basa plus oksida asam akan menghasilkan produknya yaitu garam plus H2O. Kita tuliskan reaksinya. FeOH 3 kali
plus P2O5 akan menghasilkan produknya yaitu FePO4 plus H2O. Nah, FePO4 ini dapatnya dari mana? Lagi-lagi, garam normal, ingat dia terdiri dari basa dan sisa asam. Basanya kita logam plus sisa asam. Nah, logamnya dari mana? Dari ini, Fe. Sedangkan sisa asamnya kita dapatkan dari sini. Oksida asam ini, asamnya apa? Oksida asam P2O5, asamnya adalah H3PO4. Nah, yang H3PO4 ini yang kita ambil adalah sisa asamnya. Sisa asamnya itu PO4. Maka Fe3 plus ya di sini, Fe3 plus PO43- akan menghasilkan garam normalnya yaitu FePO4 plus H2O. Nah, reaksi ini belum setara tentunya ya. Untuk menyetarakannya, kita pakai langkah-langkah sebelumnya yang sudah kita pelajari ya, sehingga nantinya akan didapatkan reaksi yang setara yaitu 2FeOH 3 kali plus P2O5 akan menghasilkan 2FePO4 plus 3H2O. Nah, sebagai PR, tolong kalian cari bagaimanakah langkahnya untuk bisa menemukan reaksi yang setara seperti ini. Sesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai reaksi penggaraman 1. Jika ada pertanyaan, nanti akan kita bahas pada Zoom meeting pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.